Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Terima kasih kemarin sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Beberapa teman-teman menyarankan untuk gak usah bikin video kalau bingung. Justru makin gak bikin video makin bingung saya. Bikin video ini sebenarnya adalah terapi dari kebingungan saya bagaimana mengekspresikan apa yang ingin saya sampaikan. Dan tujuan menyampaikan bukan buat orang lain, tapi buat diri saya sendiri. Saya ingin melihat diri saya dari sisi luar. Selama ini kita sering melihat orang lain, tapi kita jarang melihat ke dalam diri sendiri. Jadi, tujuan bikin video adalah salah satunya adalah saya ingin menyaksikan diri saya. Saya ingin melihat diri saya. Dan semoga itu menjadi terapi yang baik buat saya sendiri. Menyambung dari yang kemarin sudah saya coba eksplorasi dan renungkan. Kan kita tahu manusia hidup harusnya mempunyai tujuan. Karena segala sesuatu diciptakan ada tujuannya berdasarkan pembacaan pikiran manusia. Dan beberapa guru sudah menyebutkan bahwa tujuan manusia itu ada banyak. Salah satunya adalah mengejar kenikmatan. Ada yang mengejar kekuasaan, ada yang mengejar popularitas, ada yang mengejar materi. Dan semua tujuannya adalah untuk kebahagiaan. Bahkan orang beragama pun, orang masuk jalan spiritual, orang melaksanakan ibadah, tujuannya adalah mengejar kebahagiaan. Jadi, dengan kata lain sebenarnya, apa yang kita kejar adalah semata-mata agar kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi masalahnya adalah, pada saat kita mendapatkannya, segera kebahagiaannya itu tidak bisa bertahan lama. Mendapatkan pekerjaan, sejauh mana kita bisa bahagia? Mendapatkan pasangan, sejauh mana kita bisa berbahagia? Mendapatkan anak, sejauh mana kita bisa berbahagia? Rata-rata ada limitation yang kita temukan. Misalnya contoh, menikah. Kalau teman-teman menikah, berapa lama kebahagiaannya? Dan berapa lama penderitaannya? Kalau teman-teman mendapatkan pekerjaan, berapa lama kebahagiaan mendapatkan kerjaan itu? Dan berapa lama penderitaannya? Kebanyakan, itu kebahagiaannya tidak lama. Nah, adakah sesuatu yang kita bisa kejar, tapi kebahagiaannya itu fulfillment di dalam diri kita. Kebahagiaannya penuh di dalam diri kita. Kebahagiaan ini bukan semata-mata kebahagiaan dalam arti kita happy ataupun kita senang. No, kebahagiaan semata-mata adalah kita merasa penuh, merasa excitement, antusias, sehingga menjalani setiap momen itu tanpa mengeluh, bekerja tanpa mengeluh, mempunyai pasangan tanpa mengeluh, mendapatkan masalah tanpa mengeluh. Bagi saya, perjalanan untuk ke sana, saya suka menyebutnya perjalanan menuju kebebasan. Invitation to the freedom, undangan untuk freedom, bebas. Bebas dari segala hal-hal yang membuat kita menderita. Dan salah satu cara untuk kesana itu adalah dalam tradisi agama disebutkan mengenal diri, knowing ourselves. Yang selama ini kita jarang lakukan. Kita sering banget loh berusaha mengenal dunia, berusaha mengenal orang lain, berusaha mengenal pengetahuan dan segala macamnya. Tapi untuk mengenal, menelusuri ke dalam diri, siapa sih diri ini? Badan ini apa? Tubuh ini apa? Di dalamnya ada apa?
ada kesadaran apa? Itu yang jarang kita sentuh. Sehingga ketika orang tidak mengenal diri, tidak mengenal identitas sejatinya, akan cenderung mudah untuk mengalami penderitaan. Hubungannya di mana? Kok bisa orang yang tidak mengenal diri cenderung banyak mengalami penderitaan? Karena kita seringkali salah respon pada sebuah peristiwa. Kita seringkali salah sikap kepada sebuah peristiwa. Salah sikap itu didasarkan atas ketidaktahuan kita. Respon mana yang kita berikan berasal dari diri yang mana yang kita berikan. Itu yang harus menjadi perenungannya. Contoh misalnya, kayak misalnya kemarin kan, saya gelisah, saya bingung. Sebetulnya bukan karena bingung mau membuat konten apa, tapi bingung atau gelisah, apa sih sebenarnya aku cari? Kemana sebenarnya aku mau berjalan? Apa yang sedang aku tuju? Dalam kehidupan ini, apa yang layak aku harus perjuangkan? Sehingga begitu kematian datang, aku tidak takut, aku tidak menyesal. Karena aku sudah merasa melaksanakan apa yang menjadi amanah di dalam hidupku ini. Sekarang itu kita seringkali mengalami ketakutan pada kematian misalnya. Itu seringkali menghantui saya. Karena saya nggak tahu pada saat kematian datang saya mau kemana. Apakah saya menderita nanti setelah kematian? Apa yang terjadi setelah itu? Orang yang takut pada kematian takut juga pada sakit. Jadi begitu kita sakit, bayang-bayang kematian itu selalu menghantui. Padahal jika direnungi lebih dalam, kematian itu terjadi pada diri kita yang mana? Apakah terjadi pada badan ini? Atau terjadi pada jiwa ini? Atau terjadi pada yang mana? Itu yang seringkali membuat saya gelisah. Karena belum sampai di puncak pengetahuan itu. Dan ketika belum sampai di puncak pengetahuan itu, pencarian di batin ini akan selalu menimbulkan panggilan gitu. Saya bekerja setiap hari. Di satu titik saya enjoy menikmati pekerjaan, tapi di sisi lain muncul lagi pertanyaan, apa sih yang sedang saya cari? Apa sebenarnya yang sedang saya cari? Dan itu ketika pertanyaan itu datang, saya bisa merenung berlama-lama. Karena pikiran menganalisa. Kalau yang saya cari uang, apakah dengan uang pencarian saya selesai? Ternyata enggak. Itu akan terus berkelanjutan. Selama masih ada kebutuhan, pencarian akan uang akan selalu terus berlanjut. Apakah yang saya cari popularitas? Saya renungkan. Apa yang terjadi ketika saya kemudian jadi populer? Apakah itu membuat saya bahagia? Kalau itu membuat saya bahagia, berarti kebahagiaan saya bergantung pada popularitas. Saya nggak mau. Apa? Akhirnya petunjuk memberitahu bahwa sebenarnya yang sedang saya cari adalah freedom, true self, diri saya yang tidak berubah, diri saya yang selalu damai, selalu bahagia. Apakah itu mungkin? Mungkin. Karena kita tahu bahwa keberadaan diri ini berlapis.
Yang paling luar ada tubuh. Kita tahu tubuh ini adalah bentukan duniawi. Segala yang kita makan jadi tubuh ini. Tapi di balik tubuh ada jiwa. Jiwa itu apa? Kalau kita renungi lebih dalam, pada saat orang dilahirkan, apakah dia sudah mempunyai jiwa? Ya, belum. Yang dia punyai adalah ruh. Karena ruh itulah yang Allah tiupkan ke dalam janin. Begitu terlahir, dia adalah ruh. Dan dia belum memiliki jiwa. Apa buktinya? Dia tidak tahu siapa dirinya. Dia belum ada nama diberikan padanya. Belum ada pengalaman, imajinasi, memori, perasaan-perasaan dan segala macamnya belum ada. Seiring berjalannya waktu, jiwa bertumbuh. Artinya, jiwa adalah kondisi psikologi seseorang yang dibentuk dari duniawi. Apakah ini identitas sejati? Bukan. Karena dia bisa berubah. Dan penderitaan ada di sini. Ketidakpuasan ada di sini. Kebahagiaan juga ada di sini. Dalam jiwa. Sementara ruh, as it is, dia begitu apa adanya. Nah, pencarian saya pada ruh inilah yang kemudian sebenarnya masih sebatas konsep, belum direalisasi. Kenapa? Karena kita masih seringkali mengidentifikasi kita sebagai jiwa, sebagai peran, sebagai bapak, sebagai pasangan, sebagai individu, sebagai anak, sebagai karyawan, dan segala macam. Jadi teman-teman, akan ada saat dimana kita bosan pada sesuatu. Akan ada saat dimana kita jenuh pada pekerjaan, jenuh pada hubungan, jenuh pada dunia, jenuh pada keadaan-keadaan. Itu artinya ada ruang kosong yang belum disentuh. Ada panggilan yang datang untuk mengenal diri. Ketika orang bisa mengenal diri, maka dia bisa mengenal Tuhan. Hadis terkenal menyebutkan seperti itu. Ini yang perlu saya renungkan untuk diri saya sendiri. Find yourself adalah perjalanan panjang yang harus saya lakukan. Dan mungkin juga teman-teman lakukan. Saya rasa itu aja renungan malam hari ini. Terima kasih.